Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan ketiga praktikum biologi dasar, hari ini kita akan belajar terkait jaringan. Jadi minggu lalu saudara sudah belajar terkait sel, minggu ini kita akan belajar terkait dengan jaringan. Nah, tujuan untuk praktikum hari ini, yang pertama kita akan mempelajari dan membandingkan struktur jaringan dasar yang terdapat pada hewan vertebrata. Kemudian yang kedua, kita akan mengamati macam-macam dan letak jaringan dasar pada hewan vertebrata. Kemudian yang ketiga, kita akan mengamati macam-macam jaringan tumbuhan tingkat tinggi. Dan yang keempat, kita akan mengamati letak masing-masing jaringan tumbuhan tingkat tinggi. Jadi sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa tipe dari epitel. Jadi yang pertama ada epitel pipih selapis. Jadi penggolongan epitel ini berdasarkan dari bentuk epitel, sel epitel yang menyusunnya ya. Kalau yang epitel pipih selapis ini, dia bentuk selnya pipih dan hanya terdiri atas satu lapis sel. Gambarnya seperti ini ya, ini selnya pipih dan hanya satu lapis, di mana jenis epitel ini biasanya ditemukan pada kantong udara pada paru-paru. Kemudian tipe epitel yang berikutnya yaitu epitel pipih berlapis. Ini ya, epitel pipih berlapis. Ini bentuk selnya pipih juga, akan tetapi selnya berlapis-lapis, terdiri atas beberapa lapisan. Seperti pada gambar ini bisa kita lihat ya, ada beberapa lapis sel yang menyusun dari jaringan epitel. Kemudian untuk tipe epitel yang berikutnya yaitu epitel kubus. Epitel kubus sederhana ya. Jadi ini bentuk selnya menyerupai kubus ya. Seperti kubus menyerupai kubus ini ya. Ini adalah inti selnya. Kemudian jenis epitel ini biasanya banyak ditemukan pada tubulus-tubulus ginjal. Nah, untuk tipe epitel yang lainnya ada epitel kolumnar sederhana atau epitel batang sederhana. Jadi, untuk yang epitel jenis ini bentuk selnya seperti batang ya, memanjang seperti ini. Kemudian ini adalah inti selnya yang berwarna ungu tua, ini adalah inti selnya. Nah, untuk tipe epitel kolumnar atau epitel batang ini ditemukan pada usus ya, pada usus. Nah, selain keempat tipe epitel ini sebenarnya ada juga epitel pseudostratified, jadi dia terlihat seperti berlapis, tapi sebenarnya dia hanya satu lapis yang biasanya ditemukan pada trakea. Kemudian ada juga epitel transisional yang ditemukan pada kandung kemih. Itu sebagai tambahan informasi saja ya. Kemudian yang tipe jaringan berikutnya yaitu ada jaringan ikat. Jadi jaringan ikat ini ada banyak sekali macamnya. Yang pertama ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar ini dia banyak ditemukan di bawah kulit, di mana penyusun dari jaringan ikat longgar ini antara lain yaitu sel, biasanya sel fibroblast, kemudian ada serat kolagen, serabut kolagen, dan ada juga serabut-serabut lainnya. Jadi pada jaringan ikat yang menyusun hewan itu ada beberapa serabut ya. Yang pertama serabut kolagen, ada serabut elastin, dan yang ketiga adalah serabut retikular. Kemudian untuk tipe jaringan ikat yang berikutnya yaitu jaringan ikat padat. Untuk jaringan ikat padat ini, serabutnya yang menyusun itu tersusun padat ya, seperti pada gambar ini bisa kita lihat, di mana untuk jaringan ikat padat ini dia banyak ditemukan pada ligamen. Ini serabut kolagen, kemudian ini adalah sel-selnya. Nah, untuk tipe jaringan ikat yang berikutnya yaitu jaringan lemak. Bisa kita lihat ini adalah jaringan lemak, di mana satu kesatuan ini adalah satu sel. Untuk yang berwarna kuning ini adalah cadangan lemak atau adiposa, kemudian yang berwarna ungu ini adalah inti sel. Kemudian untuk tipe jaringan ikat yang berikutnya yaitu darah. Jaringan darah, di mana darah ini ada beberapa komponennya ya, ada sel darah, ada plasma darah. Untuk sel darah sendiri ada secara garis besar ada dua macam, ada sel darah merah dan sel darah putih. Sel darah merah
tidak memiliki inti, dan sel darah putih memiliki inti. Untuk sel darah putih ini sendiri dia macamnya banyak, ada monosit, basofil, neutrofil, limfosit, dan sebagainya. Akan tetapi pada video pembelajaran kali ini kita tidak akan mempelajari lebih dalam tentang jaringan ikat darah. Kemudian tipe jaringan ikat yang lainnya yaitu ada tulang rawan atau kartilago. Jadi tulang rawan ini penyusunnya ada matriks, kemudian ada selnya. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Kemudian tipe jaringan ikat yang lainnya yaitu tulang. Ini adalah penyusunnya, ada central canal, ada matriks, dan ada sel. Nah, untuk dua tipe jaringan ikat ini akan kita bahas lebih lanjut pada video pembelajaran kali ini. Kemudian tipe jaringan yang lainnya ada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini sendiri ada 3 macam. Ada otot rangka atau otot lurik. Yang kedua, otot jantung. Dan yang ketiga, otot polos. Untuk otot rangka atau otot lurik ini, dia terlihat setelah dilakukan pewarnaan, biasanya akan terlihat seperti lurik-lurik begini ya, ada pita terang, ada pita gelap. Kemudian untuk inti selnya itu biasanya ditemukan pada tepian dari serat ototnya. Jadi ini adalah inti sel yang berwarna ungu gelap, ini adalah inti sel. Kemudian untuk otot jantung, dia juga memiliki seperti lurik-lurik juga, akan tetapi tidak sejelas otot lurik ya. Kemudian ciri dari otot jantung ini dia adalah selnya bercabang. Jadi bisa kita lihat ini satu sel, ini bercabang, di mana ini adalah inti dari selnya. Kemudian yang berwarna hitam yang disebut dengan junction between two cells ini adalah diskus intercalaris. Kemudian untuk tipe otot yang lainnya yaitu adalah otot polos. Untuk otot polos ini dia bentuk selnya seperti gelendong begini ya. Seperti gelendong, kemudian ini adalah inti selnya yang biasanya ditemukan pada bagian tengah dari sel. Untuk kontraksi dari otot ini, jadi yang kontraksinya di bawah kesadaran kita atau bisa kita atur itu hanya otot rangka atau otot lurik. Untuk otot jantung dan otot polos ini dia kontraksinya di luar kesadaran kita. Nah, ini adalah contoh dari hasil pemotretan jaringan epitel, yaitu epitel batang selapis. Ini bisa kita lihat, ini adalah sel epitel berbentuk batang ya, bentuknya panjang. Kemudian ini adalah inti selnya, dan ini adalah sel goblet, di mana fungsi dari sel goblet ini adalah untuk mensekresikan enzim yang berfungsi untuk membantu dalam proses pencernaan makanan. Kemudian yang berada di bawah dari epitel ini adalah disebut lamina propria, di mana pada lamina propria ini banyak ditemukan sel plasma. Kemudian yang berikutnya yaitu tulang rawan. Jadi ini adalah contoh gambar dari trakea. Jadi ini adalah trakea, di mana bisa kita lihat ya. Jadi pada trakea itu walaupun kita mempelajari tentang tulang rawan, tapi dia tidak hanya tersusun atas tulang rawan. Jadi contohnya pada gambar ini trakea, di sana ada epitelnya, kemudian ini ada jaringan ikat, kemudian di sini ada tulang rawan. Tapi karena di sini kita hanya fokus pada tulang rawannya, jadi kita tidak akan membahas lebih jauh tentang jaringan yang lainnya yang ada pada trakea. Jadi kita akan fokus pada tulang rawannya. Dan di sini akan saya sebutkan ya, ini adalah yang bagian tepi ini disebut sebagai perikondrium. Kemudian ini adalah disebut kondroblast, dan yang berwarna yang bulat ini disebut sebagai lakuna, di mana di dalam lakuna ini terdapat sel kondrosit. Mungkin ada gambar yang lebih jelas ya. Yang begini ya, ini satu lakuna. Di dalam lakuna ada kondrosit, sel tulangnya. Nah, ini adalah matriksnya, penyusun dari tulang rawan. Jadi ada serabut-serabut di sini. Ada serabut penyusun dari tulang rawan.
Nah, ini adalah contoh gambar dari tulang keras. Jadi ini ada satu kesatuan, ini adalah satu kesatuan ya, sistem Haversnya. Ini saluran Haversnya. Kemudian untuk gambar yang lebih jelasnya berikut ini. Jadi ini disebut sebagai saluran Havers, di mana pada saluran Havers ini terdapat pembuluh darah, baik arteri maupun vena, ya, untuk menyalurkan makanan untuk sel-sel tulang. Kemudian yang berwarna gelap ini lakuna. Jadi di tulang keras juga ada lakuna, kan, tapi pada tulang keras di dalam lakuna ada sel osteosit. Kemudian yang menghubungkan antara satu lakuna dengan lakuna yang lain disebut sebagai kanalikuli. Ini adalah kanalikuli ya, yang seperti serabut-serabut ini, yang terlihat seperti serabut ini adalah kanalikuli, di mana fungsinya untuk menghubungkan antara satu lakuna dengan lakuna yang lain agar sel tulang bisa berkomunikasi. Kemudian ini disebut lamela. Nah, ada juga di sini, di gambar ini tidak terlihat, tapi dari gambar ini terlihat ada namanya saluran Volkmann. Jadi saluran Volkmann itu adalah saluran yang menghubungkan antara satu saluran Havers dengan satu saluran Havers yang lain. Jadi antara saluran Havers ini dia terhubung satu sama lain oleh saluran yang disebut dengan saluran Volkmann. Gitu ya. Kemudian ini adalah contoh gambar dari otot polos. Ya, otot polos ini bentuk selnya seperti gelondong pipih ya. Kemudian ini adalah otot rangka atau otot lurik yang diambil dari lidah, dari lidah ya. Dari lidah ini, jadi yang atas maupun yang bawah ini sama-sama adalah otot rangka. Tapi mengapa di sini terlihat berbeda? Itu karena irisannya. Jadi pada lidah itu arah dari otot rangkanya itu tidak hanya satu arah. Ada yang mengarah, misalnya ada yang mengarah ke sini, ada yang mengarah ke sini, seperti itu. Jadi arahnya banyak. Itulah sebabnya mengapa lidah kita itu luas. Lidah kita itu mudah digerakkan ke segala arah. Itu berkat otot rangka atau otot lurik yang berada pada lidah kita itu arahnya pada beberapa arah. Jadi arahnya tidak hanya satu arah. Nah, contohnya pada gambar ini ya, kalau yang bagian bawah ini yang dia teriris secara longitudinal, kemudian yang bagian atas ini dia teriris secara transversal. Jadi bisa jadi yang bawah itu misalnya arah dari otot rangkanya itu begini, kemudian yang atas seperti ini. Nah, ketika dipotong dengan arah seperti ini, maka akan terbentuk hasil atau irisan seperti pada gambar berikut. Nah, untuk yang ungu ini adalah inti sel ya, ini juga inti sel. Kemudian ini adalah pembuluh darah, begitu. Kemudian untuk otot jantung, seperti yang sudah tadi saya sebutkan bahwa bentuknya ini dia bercabang, ada inti selnya, kemudian ada pembatas antar selnya disebut sebagai diskus interkalaris. Tumbuhan terdiri atas 3 organ utama, yaitu daun, batang, dan akar. Terdapat organ lain seperti bunga yang merupakan modifikasi dari daun. Jadi organ-organ lain merupakan modifikasi dari 3 organ utama ini. Secara umum, organ tumbuhan tersusun atas 1. Jaringan epidermis atau jaringan dermal yang berada pada permukaan suatu organ. Lalu ada jaringan pengangkut atau ikatan pembuluh yang terdiri atas xilem, floem, dan cambium. Terdapat juga jaringan yang disebut dengan jaringan dasar, yaitu jaringan yang tidak termasuk dalam jaringan epidermis maupun jaringan pembuluh. Jaringan dasar biasanya membentuk struktur yang dinamakan korteks atau empulur, yang tersusun atas jaringan parenkim. Berikut merupakan irisan melintang pada suatu batang tumbuhan. Tumbuhan secara tradisional, tumbuhan berbunga secara tradisional dapat digolongkan menjadi 2, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil dapat dibedakan berdasarkan struktur morfologi bunganya, struktur morfologi daunnya, dan jumlah daun lembaganya atau kotiledon.
Tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil dapat juga dibedakan berdasarkan struktur anatomi organnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil berdasarkan struktur anatomi organnya. Baik, akan saya jelaskan terlebih dahulu berbagai macam jaringan yang menyusun batang suatu tumbuhan. Di bagian terluar terdapat jaringan yang disebut dengan jaringan epidermis. Jaringan ini biasanya tersusun atas satu jenis sel yang terdiri atas satu lapis. Di bawah jaringan epidermis terdapat struktur yang dinamakan korteks yang saya tunjukkan dengan kursor. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim. Di bawah jaringan parenkim atau korteks terdapat berkas pembuluh. Berkas pembuluh ini tersusun terutama atas jaringan floem dan jaringan xilem. Floem berfungsi untuk mengangkut senyawa organik, terutama dalam bentuk gula, hasil dari fotosintesis ke berbagai bagian dan organ tumbuhan yang membutuhkan. Sedangkan xilem berfungsi utama untuk mengangkut air dan berbagai macam mineral yang terlarut dalam air dari akar menuju batang dan daun di mana tempat terjadinya fotosintesis. Di bagian sebelah dalam dari berkas pembuluh terdapat struktur yang dinamakan empulur. Seperti halnya korteks, empulur ini tersusun atas jaringan parenkim. Jadi berkas pembuluh saya tunjukkan dengan kursor dapat ditemui pada tumbuhan dikotil maupun pada tumbuhan monokotil. Dapat kita lihat dengan jelas di sini bahwa berdasarkan letak berkas pembuluhnya pada tumbuhan dikotil dan monokotil, kita dapat membedakan apakah batang itu termasuk monokotil atau dikotil. Berkas pembuluh pada batang dikotil dia tersusun dalam suatu struktur yang berbentuk melingkar atau berbentuk cincin. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, berkas pembuluhnya dia tersebar di seluruh bagian batang. Perbedaan lain dari tumbuhan dikotil dan monokotil dapat dilihat dari perbedaan struktur yang korteks dan empulur yang terlihat jelas pada tumbuhan dikotil. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, bagian korteksnya dan bagian empulurnya tidak dapat dibedakan dengan jelas. Berikut merupakan irisan melintang batang tumbuhan dikotil. Jadi pada tumbuhan dikotil yang sudah berusia tahunan atau sudah berusia dewasa, kita dapat melihat adanya struktur yang dinamakan garis lingkaran tahun. Apakah garis lingkaran tahun ini? Jadi pada tumbuhan dikotil dia memiliki kambium vaskuler. Kambium vaskuler ini mengalami pembelahan untuk membentuk xilem ke bagian dalam dan floem ke bagian luar. Tingkat pertumbuhan dan pembelahan dari sel-sel ini berbeda tergantung dengan kondisi lingkungan. Jadi pada tumbuhan yang hidup di lingkungan subtropis, tumbuhan itu mengalami musim dingin, musim gugur, musim semi, dan musim panas. Sedangkan di tumbuhan tropis ada musim kemarau dan ada musim penghujan. Di musim dingin dan di musim gugur dan di musim dingin, atau kalau di tropis di musim kemarau, metabolisme itu berjalan lambat karena nutrisi yang terbatas, sehingga metabolisme berjalan lambat, sehingga pembelahan dan perbesaran sel juga melambat, sehingga membentuk sel-sel yang ukurannya kecil. Sedangkan pada musim semi dan musim panas atau musim penghujan pada tumbuhan tropis, nutrisi tersedia dalam jumlah yang cukup, sehingga metabolisme lebih cepat dan sel membelah dan membesar dengan lebih cepat pula, sehingga terbentuk sel-sel yang berukuran besar. Jadi batas antara sel-sel yang berukuran besar dan sel-sel yang berukuran kecil saat dia menumpuk, dia membentuk suatu struktur yang dinamakan garis lingkaran tahun. Nah, berdasarkan jumlah garis lingkaran tahun ini, kita dapat mengetahui kira-kira berapa umur dari suatu batang tumbuhan. Ini masih merupakan irisan melintang pada suatu batang tumbuhan dikotil. Yang ingin saya perlihatkan di sini adalah ada suatu struktur yang dinamakan dengan periderm atau cambium gabus. Jadi pada tumbuhan yang sudah dewasa, lapisan epidermis, lapisan terluar dari batang, itu dapat mengelupas atau meluruh, tergantikan oleh lapisan parenkim atau cambium gabus yang berada di bawahnya. Jadi dapat kita lihat perbedaannya lapisan epidermis dan lapisan periderm ini berdasarkan lapisannya. Kalau epidermis biasanya tersusun atas satu lapis sel, sedangkan periderm atau cambium gabus
dia tersusun atas beberapa lapis sel yang dia berbaris-baris. Dapat terlihat di sini. Nah, periderm sendiri di bagian dalam, dia merupakan sel yang masih hidup dan membelah, dinamakan veloderm. Sedangkan bagian luar dari periderm pada suatu batang itu sudah membentuk struktur gabus yang dia selnya sudah mati, yang terlihat di luar seperti ini. Ini juga masih merupakan irisan melintang dari suatu batang. Di sini saya ingin menunjukkan suatu jaringan yang disebut dengan jaringan Colen-Kim. Jaringan Colen-Kim ini berfungsi sebagai jaringan penguat. Dia memberikan struktur yang rigid pada suatu organ, di sini pada batang. Karena dia dinding selnya dari sel-sel yang menyusun jaringan Colen-Kim ini, dinding selnya mengalami penebalan. Nah, sekarang kita masuk ke struktur anatomi akar. Di sini kita melihat ada irisan melintang dari suatu akar, yang di sebelah kiri adalah tumbuhan dikotil, sedangkan di sebelah kanan adalah tumbuhan monokotil. Pertama, bagaimana kita bisa membedakan antara anatomi akar dan anatomi batang? Pertama, kita dapat dilihat dari berkas pembuluhnya. Jika kita melihat berkas pembuluh dari pada akar, dia letaknya berselang-seling. Jadi di sini yang terlihat besar ini merupakan struktur xilem. Jadi kita dapat membedakan xilem dengan phloem dari adanya vessel atau pembuluh yang biasanya pada xilem berukuran lebih besar. Nah, sedangkan pada akar dia xilem dan phloem itu letaknya berselang-seling. Jadi ada xilem di sini, ada phloem, ada xilem lagi, ada phloem lagi, dan seterusnya. Begitu juga di tumbuhan dikotil, kita dapat lihat di sini, ini ada jaringan phloem, lalu ada jaringan xilem, ada jaringan phloem, dan ada jaringan xilem lagi. Sedangkan pada batang tadi sudah saya jelaskan bahwa xilem, phloem, dan xilem dia letaknya bertumpuk atau bertumpuk. Jadi ada bagian phloem di bagian atas dan xilem di bagian bawah. Sedangkan pada akar dia berselingan. Ada xilem, phloem, xilem, dan phloem. Cara membedakan anatomi akar dan batang lainnya adalah dengan melihat adanya struktur yang bernama endodermis. Jadi di luar berkas pembuluh pada akar kita dapat melihat adanya struktur yang bernama endodermis. Endodermis ini adalah sel-sel jaringan yang letaknya mengelilingi berkas pembuluh dan letaknya di bawah korteks. Pada batang, struktur endodermis ini tidak dapat ditemukan. Nah, sekarang bagaimana membedakan akar monokotil dan akar dikotil? Kita lihat lagi dari berkas pembuluhnya. Pada berkas pembuluh monokotil, xilem dan phloem dia berselingan dalam jumlah yang banyak. Jadi ada xilem, phloem, xilem, phloem, xilem, phloem, seterusnya dalam jumlah yang banyak. Sedangkan pada monokotil biasanya jumlah xilem, selingan xilem, dan phloem itu terbatas. Di sini kita dapat lihat ada phloem, xilem, phloem, xilem. Jika kita hitung ada berseling 4 kali dalam struktur yang kita namakan dengan tetrad. Lalu biasanya pada tumbuhan dikotil, berkas pembuluhnya dia terdapat di pusat dari batang, terdapat di tengah atau pusat dari suatu batang. Kita lihat di sini, letaknya ada di tengah. Sedangkan pada pada akar monokotil di bagian tengahnya masih terdapat empulur dan di luarnya terdapat berkas pembuluh. Jadi berikut cara membedakan antara akar dikotil dan akar monokotil. Baik, selanjutnya kita akan membahas struktur anatomi dari daun. Jadi pada daun terdapat 3 jaringan utama, yaitu epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut. Epidermis sendiri dapat tersusun atas epidermis bagian atas atau jaringan epidermis atas dan jaringan epidermis bawah yang ada di permukaan atas daun dan di permukaan bawah daun. Mesofil merupakan diferensiasi dari jaringan parenkim. Dia mengalami diferensiasi untuk mengandung kloroplas untuk melakukan fotosintesis di daun. Mesofil sendiri dia terbagi atas 2 jenis mesofil pada daun, yaitu mesofil palisade yang saya tunjukkan dengan kursor di sini yang biasanya selnya berbentuk memanjang, dan yang kedua yaitu mesofil sponge yang bentuk selnya dia membulat. Nah, mesofil palisade ini tidak selalu ditemui pada semua tumbuhan. Jadi ada tumbuhan yang daunnya hanya memiliki jaringan mesofil spons saja. Lalu ada juga tumbuhan yang hanya memiliki jaringan mesofil palisade pada bagian permukaan atas daunnya.
Tapi ada juga yang memiliki jaringan mesofil palisade baik pada permukaan atas maupun permukaan bawah. Struktur lain yang dapat dilihat pada jaringan daun adalah adanya struktur stomata pada jaringan epidermis. Jadi ini merupakan irisan membujur. Jadi kalau tadi semuanya irisan melintang, ini sekarang irisan membujur. Irisan membujur dari suatu daun. Jika daun itu diiris atau disayat secara membujur, kita dapat melihat adanya struktur yang bernama stomata. Jadi ini merupakan diferensiasi dari epidermis membentuk struktur yang bernama sel penjaga. Nah, sel penjaga ini dapat membuka dan menutup di stomata untuk mengatur pertukaran gas, terutama gas oksigen dan karbon dioksida. Dia juga berfungsi untuk mengatur laju transpirasi. Jadi air di dalam daun itu dapat menguap dalam bentuk uap air. Jika stomatanya membuka, uap air itu akan terlepas ke lingkungan. Jika stomatanya menutup, uap air itu akan tetap tersimpan di dalam jaringan tumbuhan. Nah, kita juga dapat membedakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil dari struktur anatomi daunnya. Jadi kalau pada tumbuhan monokotil, dia memiliki pertulangan daun yang sejajar. Jadi pada satu helai daun, dia terdapat pertulangan yang bentuknya itu sejajar. Jadi saat kita potong melintang, kita dapat menemui beberapa tulang daun. Nah, berkas pembuluh ini biasanya pada daun, dia terdapat terutama pada tulang daunnya. Jadi saat tumbuhan monokotil yang memiliki pertulangan daun sejajar tadi kita potong, kita dapat melihat beberapa struktur berkas pembuluh dari masing-masing tulang daun. Nah, kita lihat di sini pada daun juga terdapat struktur yang dinamakan seludang pembuluh yang berada di sekitaran berkas pembuluh. Berfungsi sebagai di mana dia tempat terjadinya fotosintesis. Sekarang kita lihat bagaimana struktur anatomi daun dikotil. Pada daun dikotil, dia pertulangan daunnya menyirip. Jadi ada satu buah ibu tulang daun dan ada cabang tulang daun yang bentuknya menyirip. Jadi satu ibu tulang daun, lalu cabang tulang daun yang bentuknya menyirip. Jadi jika kita potong melintang, yang kita lihat biasanya hanya ada satu tulang daun dan satu berkas pembuluh yang berasal dari ibu tulang daun. Jadi berdasarkan berkas pembuluhnya, apakah hanya ada satu atau ada beberapa yang berjajar, kita dapat melihat apakah tumbuhan itu merupakan tumbuhan dikotil atau monokotil. Nah, kita lihat di sini juga ada struktur yang bernama kutikula yang berada di atas epidermis. Jadi beberapa tumbuhan dapat mengeluarkan sekresi senyawa kimia yang dapat melapisi lapisan epidermis. Dia berfungsi untuk melindungi epidermis, dan dia juga berfungsi untuk mencegah penguapan air. Struktur kimia tersebut bernama kutikula. Jadi dia tidak berbentuk seperti sel, dia hanya lapisan kimia. Dapat kita lihat di sini kalau kutikula itu tidak berbentuk seperti sel. Baik, jika kita perbesar, kita dapat melihat bahwa berkas pembuluh itu memiliki struktur yang kompleks. Maka berkas pembuluh ini digolongkan menjadi jaringan kompleks. Jadi ada jaringan yang sederhana, contohnya pada epidermis dan parenkim yang hanya tersusun atas satu jenis sel, atau ada jaringan yang sifatnya kompleks yang tersusun atas berbagai jenis sel dengan berbagai jenis ukuran dan bentuk. Contohnya ini pada berkas pembuluh. Jadi berkas pembuluh kita dapat menemui adanya struktur yang bernama pembuluh xilem yang terlihat besar. Lalu ada struktur yang bernama tracheida xilem. Lalu pada bagian phloem, jadi ini bagian xilem. Lalu pada bagian phloem kita dapat melihat adanya sel pembuluh tapis phloem yang terlihat sedikit lebih besar. Sedangkan ada juga sel yang dinamakan dengan sel pengiring, yaitu sel yang berukurannya lebih kecil dan biasanya dia terwarnai lebih gelap. Lalu mengelilingi atau di atas jaringan berkas pembuluh kita dapat melihat adanya jaringan sklerenkim. Seperti halnya jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim ini merupakan jaringan penguat, ditandai dengan adanya penebalan di sekeliling dinding selnya. Dan biasanya dia juga mengandung lignin, fungsinya sebagai jaringan penguat. Nah, ini juga masih irisan melintang daun. Di sini kita dapat melihat dengan jelas adanya stomata, lalu adanya jaringan parenkim sponge, yang juga dinamakan jaringan bunga karang karena bentuknya. Lalu ada berkas pembuluh, lalu ada jaringan mesofil parenkim palisade yang bentuknya dia selnya memanjang.
Nah, pada tumbuhan yang hidup di air, jaringan parenkim dan sel parenkim ini dapat mengalami modifikasi. Dia dapat membesar untuk menampung udara. Fungsinya untuk membantu tumbuhan air untuk mengambang di atas air. Nah, jaringan parenkim yang mengalami modifikasi seperti ini dan dia mengembang atau membesar untuk menampung udara disebut dengan jaringan aerenkim.